Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku sekalian, kelas 7, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kalian senantiasa mendapatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan tentunya senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan ini Ustazah akan menyampaikan materi bab yang ketiga mengenai aljabar ya. Mungkin kalian baru mendengar istilah aljabar ini ya untuk di SMP ya. Dan aljabar ini kita akan pelajari lebih lanjut insya Allah nanti sampai kalian kalau sudah SMA ya. Nah, pertama bentuk aljabar dan operasinya ya. Apa sih aljabar itu ya? Aljabar adalah perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan nilai ya, suatu nilai yang belum diketahui ya. Apa saja unsur-unsur dari aljabar? Aljabar itu memiliki 4 unsur. Ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Dan untuk mengetahui apa itu 4 jenis unsurnya ini, kita lihat contoh berikut ya. Tono membeli 2 gelas teh, 1 mangkuk soto, dan 3 buah roti. Nah, kita lambangkan ya, kita ambil singkat. Untuk teh kita ambil huruf T, untuk soto kita ambil huruf S, dan untuk roti kita ambil huruf T. Maka nanti bentuk aljabarnya itu begini. Ada 2 teh, kemudian ditambah 1 soto ya, kemudian ditambah 3 roti, dan uangnya bersisa berapa? Bersisa 7.500. Seperti ini bentuknya ya kalau misalkan dalam bentuk aljabarnya. Kemudian kita lihat apa saja pertanyaannya. Variabelnya yang mana? Kemudian koefisiennya yang mana? Konstantanya yang mana? Kita akan lihat. Nah, untuk variabel ya, di sini variabel itu adalah sesuatu ya, disebutnya sesuatu atau huruf yang diikuti. Huruf yang ada dalam variabel itu namanya, huruf yang ada dalam bentuk aljabar itu namanya variabel ya. Ini R, ada S, ada T. Kenapa R, S, T diurutkan ya sesuai abjad ya. R, S, T sesuai abjad urutkan. Kemudian ini adalah variabelnya ya. Huruf-huruf ini adalah variabelnya ya. Jadi di dalam bentuk aljabar itu hurufnya itu disebut variabel. Nah, bagaimana yang tidak punya variabel, yang tidak punya huruf? Yang tidak punya huruf disebutnya konstanta ya. Baik. Kalau untuk koefisien apa? Koefisien itu adalah angka. Angka yang mengikuti variabel namanya koefisien. Ada 3, ada 1, ada 2. Ya, ini koefisiennya ya. Nah, 3 itu disebut koefisien dari R karena 3R. Kalau 1 S tadi, 1 itu adalah koefisien dari S, kemudian 2 itu adalah koefisien dari T ya. Baik ya. Untuk suku itu ada koefisien, ada variabel, namanya suku. Kalau konstanta sama suku, hanya dia tidak memiliki variabel, tapi tetap disebutnya suku. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Baik, kita lanjutkan. Kalau menyederhanakan bentuk aljabar, ya cara menyederhanakannya adalah dengan mengumpulkan suku yang sejenis. Seperti apa suku sejenis itu? Suku sejenis itu 2A, variabelnya sama ya. Setiap variabel yang sama itu disebut suku yang sejenis. Bagaimana kalau misalkan ada A dan ada A kuadrat? Apakah ini sejenis? Tidak. Kenapa tidak? Variabelnya ini A, ini A kuadrat. Berarti dia suku yang berbeda ya. Ini juga sama, lihat ada min AB kuadrat, 3AB kuadrat, 5AB kuadrat, ini adalah suku sejenis. Kemudian ya kita lihat contoh di sini ya. Contoh di sini sudah tuliskan lagi di balik ya di pembahasannya di sini. Ya. Untuk yang pertama kita diminta untuk menyederhanakan. Artinya menyederhanakan itu adalah mengumpulkan suku-suku yang sama. Kalau sama sukunya maka boleh dijumlahkan angkanya. Sukunya sama, variabelnya sama, boleh kita jumlahkan angkanya. Di sini yang pertama 2A tambah 3A sama dengan 5A. Ya, ditambahkan 2 tambah 3, 5A-nya ikut. Nah, di sini ada 5A plus 2B min 3A plus B. Nah, 5A kumpulkan dengan yang A. 5A min 3. Kita ikuti ya tanda ini. Tanda ini adalah milik 3A, maka di sini dia ikut. Min 3A plus 2B, di sini 2B yang ini plus B. Nah, ya. Kalau sudah, jumlahkan yang sejenis 5 dengan A. 5A dengan 3A, 5 kurang 3, 2. B dengan B, 2B tambah B. Ingat, kalau hanya B saja berarti ada angka 1. Ya, ingat ya, dalam bentuk aljabar
ketika tidak ditulis, baik dia bentuk pangkat ataupun variabel, ketika tidak ditulis dia sebenarnya bernilai 1. Maka di sini 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3B ya. Lanjutkan di 2X ya, di sini 2X tambahkan dengan X, kumpulkan ya. Kita kumpulkan dulu dengan X, ini X, kemudian Y ya, 3Y, nanti kalau untuk 3 ini nanti di terakhir ya. 3Y min 2Y, kemudian baru 3 plus 4 ya. Kalau konstanta dengan konstanta dikumpulkan, ini sama-sama, 3 itu konstanta, 4 itu konstanta ya. Kemudian 3X, 2X tambah X sama dengan 3X, kemudian min plus 3Y min 2Y ya, 3Y kurang 2, 3 kurang 2 1, 1Y plus 7, 3 tambah 4 ya. Selesai ya. Ingat, kalau sudah begini sudah selesai, tidak bisa diuraikan, tidak bisa dijumlahkan ini. Mengapa? Di sini ada 3 suku yang berbeda, suku 3X, suku Y, dan suku 7 sebagai konstantanya ya. Lanjutkan. Nah, kalau untuk nomor 4 ini, di sini ada bentuk perkalian. Ini bentuk perkaliannya. Nah, bentuk perkalian ini harus kita uraikan dulu ya, dimana setiap komponen yang ada di dalam kurung itu kita kalikan dengan yang ada di luar kurungnya. Ini 2 kita kalikan yang pertama dengan X, kemudian 2 kita kalikan lagi dengan 3Y min 3Y, kemudian 2 lagi kita kalikan lagi dengan 3 ya, satu per satu. Min 2 kali X hasilnya min 2X, kemudian min 2 kali min 3Y hasilnya positif 6Y ya, ingat negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian min 2 kali min 3, min 2 kali min 3 hasilnya min 6. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita simpan di sini ya. Baru kita kumpulkan yang sejenisnya, 4X dengan 2X, ini 2X yang ini. Kemudian 2Y ya, 2Y min 2Y dengan 6Y ya. Kemudian 6 ya, positif 6 dengan yang negatif 6. Nah, kalau sudah 4 kurang 2, 2X. Min 2Y tambah 6Y berapa? 4Y. 6 dikurang 6, 0. Tinggal 2X tambah 4Y. Sudah selesai sampai di sini. Ingat, selesai sampai di sini. Tidak boleh kita jumlahkan. Jadi 2 tambah 4, 6, 6XY. Tidak boleh. Karena ini apa? Suku yang berbeda. Suku yang berbeda itu, variabel yang berbeda tidak boleh dijumlahkan. Ya, baik ya. Lanjutkan di nomor yang kelima ya. Di nomor yang kelima ini, dia diketahui A-nya 4, B-nya 3, dan C-nya 6. Nah, kalau ada soalnya seperti ini, tinggal kita ganti angka-angka ini, ganti huruf-huruf ini dengan angka yang sudah ada dalam diketahuinya, ya. Nah, di mana di sini 2 kali A, berarti A-nya ganti dengan 4, berarti 2 kali 4. Kemudian 5 kali B, B-nya ganti dengan 3, berarti 5 kali 3. C-nya 3 kali C, berarti 3 diganti dengan C-nya 6, berarti 3 kali 6. Berapa? 2 kali 4, 8. 5 kali 3, 15. Kemudian 8, 3 kali 6, 18. Jumlahkan hasilnya, ya. Oke, ya, kita lanjutkan, ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini, kita diminta untuk membuat bentuk aljabarnya dari yang diketahui. Yang pertama, di sini ada 4 karung. Karung di sini lambangnya T, berarti 4R, maaf, TR lambangnya untuk karung, ya. Kemudian 3 kantong, kantong itu lambangnya T, berarti kita tulis 3T, begitu ya. Kalau 2 kaleng, kaleng di situ lambangnya D, berarti 2D. Maka bentuk aljabarnya tinggal dijumlahkan, ya. Tinggal dijumlahkan 4 karung ditambah 3 kantong ditambah 2 kaleng, seperti ini ya. Baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah operasi bilangan bulat dan pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, kalau kita sudah pernah belajar dalam bilangan bulat, ya, bilangan bulat dan pecahan, sekarang dalam bentuknya aljabar. Seperti apa kalau dalam bentuk aljabar? Ya sama, hanya saja cara penulisannya yang berbeda. Seperti ini, misalkan A dikali B, berarti di sini cukup ditulis AB saja, tidak usah ada tanda kali ini, ya. Tinggal ditulis AB. Kalau B kali A, tinggal BA. Ini sama untuk yang di sini, ya. Nah, kalau untuk ini distributif penjumlahan, ya, distributif ya terhadap penjumlahan, ya, ini maaf ya, ini bukan A, maksudnya B dan C ini ya. Ya. A kali B jadi AB, kemudian A dikali C jadi AC, ya. Sama untuk pengurangan juga satu persatu, ya, yang sudah kita bahas tadi ya. A kali C AC, kemudian B kali C menjadi BC. Ya, kita lihat dalam contoh berikut penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, ya. Soalnya di sini yang sudah bahas di sini ya. Yang akan dibahas di sini, lihat
7M ya, ini M variabelnya, kita akan kumpulkan dengan yang M juga. 7M tambah 13M. Kemudian di sini 8-nya min ya, min 8MN ya, plus positif ini 20MN. Sudah, 7 tambah 13 hasilnya 20. Utang 8 bayarnya 20 hasilnya 12. Ya, sama aja dengan ini 20 kurang 8 begitu ya kalau angkanya lebih besar ya. Kemudian lanjutkan. Yang untuk nomor 2 ini harus lebih diperhatikan, harus lebih teliti untuk penghubungnya. Lihat ya, dimana 7x min 4x ya, 4x yang ini ya negatif karena penghubungnya negatif, min 4y ya, 4y min y. Nah, min y kenapa min? Nah, ini kan y-nya positif di sini, cuman dalam penghubungnya dia negatif. Negatif dengan positif menjadi negatif. Sama nanti seperti 6 ini negatif, tapi di sini menjadi positif. Mengapa? Di sini negatif, di sini negatif. Negatif dengan negatif menjadi positif. Kemarin kita ya di materi bilangan sudah pernah dibahas yang seperti ini ya. Kemudian baru kita kumpulkan 7x min 4x, 3x, min 4y min y. Ingat min di sini ada angka 1 hanya tidak ditulis. Min 4 min 1 berarti min 5y. Baru 6 tambah 6 12 ya. Baik ya. Lanjutkan. Ini ya distributif penjumlahan ya, perkalian terhadap penjumlahan. X kali 3x sama dengan 3x kuadrat. Ingat kalau x kali x ya, x kali x itu hasilnya bukan 2x tapi x-nya jadi 2x kuadrat, x-nya jadi double x kuadrat ya. Ditambah x dikali 5 sama dengan 5x. Sudah, lanjutkan. Nomor 2 ya, sudah selesai sampai di sini hasilnya. Tidak ada penguraian lagi kalau sudah seperti ini. Mengapa? Karena sudah sukunya berbeda, variabelnya berbeda. Berarti selesai ya. Lanjutkan yang nomor 2 ya, untuk pembagian dan perkalian dalam bentuk aljabar ya. Lihat yang kedua di sini. X ya, x kali x sama dengan x kuadrat. Kita uraikan satu persatu. Kemudian x kali 5 sama dengan 5x ya. Kemudian 2 kali x 2x. Kemudian 2 kalikan dengan 5, 2 kali 5 10. Nah, kalau sudah ya, sudah kita jabarkan, kita lihat di sini ada suku yang sama. Ini sukunya sama. Nah, kalau suku yang sama ini kita jumlahkan 5x plus 2x 7x ya. X kuadrat plus 7x plus 10 itu hasil akhirnya ya. Kemudian 10x bagi 5. Berapa 10x bagi 5? Ya 2x. 10 bagi 5 2. X-nya tetap ikut. Bagaimana kalau sama-sama ada x? Misalkan 10x ya dibagi 2x misalkan ya. 10 bagi 2 5. Kemudian x bagi x habis. Tinggal 5. Begitu ya kalau misalkan ada x-nya ya. Kemudian nomor 4, 15x kuadrat dibagi 3x min 3x ya. Berapa 15 bagi 3? 5. Kemudian x kuadrat bagi x begitu ya. Kemudian yang nomor 5, x kuadrat min 5 kuadrat itu dalam bentuknya seperti ini ya. Satu negatif dan satu positif ya. Kalau dalam bentuk kuadrat begini. Biasanya dalam bentuk contoh soal itu begini. Misalkan ada x kuadrat ya. Ada x kuadrat min misalkan min 49 misal ini ya. Nah, ini dalam bentuk kuadrat kan. 49 itu berapa kuadrat? 7 kuadrat. Maka di sini nanti di sini x kuadrat min ya 7 kuadrat. Kenapa 7 kuadrat? 7 kali 7 itu 49. Dan bentuk penguraiannya jadi seperti ini nanti. Berarti ada x ya, x ya, bukan ini ya. X min 7 dan x ya plus 7 seperti itu. Kalau misalkan ada soal, biasanya soalnya bentuknya begini dan kita buat angka di sebelahnya ini dalam bentuk pangkat begitu ya. Baik ya, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan kalian untuk tugasnya silahkan kerjakan di link. Bila ada yang tidak bisa dipahami silahkan WA ke nomor Ustadzah ya. Sudah cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.